Apabila kekuatan elektoral Presiden Jokowi yang memiliki banyak relawan, kemudian juga para pendukung Gibran Raka Buming Raka, digabungkan dengan kekuatan elektoral Prabowo Subianto, tentu saja akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setelah Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang juga menjadi wali kota Solo, resmi menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serangan terhadap Presiden Jokowi makin masif di ruang-ruang publik. Tidak hanya mereka yang sejak semula memang menjadi oposisi sekaligus menjadi pembenci Presiden Jokowi, melainkan juga kader PDIP dan juga para relawan dan mereka yang selama ini mengidolakan Presiden Jokowi. Tidak main-main. Presiden Jokowi yang selama ini dikenal sebagai seorang politisi yang syarat dengan pengalaman, dituduh sebagai pengkhianat PDIP. Bahkan tidak jarang yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu berbalas budi terhadap PDIP yang selama ini sudah mengorbitkan dan membesarkan dirinya sampai menjadi orang nomor 1 di negeri ini selama 2 periode. Bahkan politisi PDIP yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat loyal terhadap Presiden Jokowi, sehingga ia selalu pasang badan ketika Presiden Jokowi dicaci maki, dihina bahkan difitnah oleh tokoh-tokoh oposisi, khususnya dari parlemen jalanan dan juga para pembenci Presiden Jokowi, berbalik badan, berbalik sikap politiknya menjadi orang yang terkesan antipati terhadap Presiden Jokowi. Politisi tersebut adalah Adian Apitupulu. Wakil rakyat dari Komisi 7 ini dengan terang-terangan menyatakan bahwa belakangan ini hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dinilai mulai retak dalam keadaan tidak baik-baik saja. Adian Apitupulu pun menyatakan secara belak-belakan bahwa hal itu bermula ketika Presiden Jokowi yang menginginkan jabatan menjadi 3 periode tidak pernah digubris oleh PDIP, khususnya dari Megawati Soekarno Putri. Adian berdalih bahwa PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa PDIP juga ingin menjaga karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Yang kemudian menjadi pertanyaan, benarkah memang isu yang digelontorkan oleh Adian Apitupulu tersebut? Apakah memang benar Presiden Jokowi sedemikian rakus akan kekuasaan sehingga ia meminta untuk diperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode? Terkait dengan tudingan Adian Apitupulu tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga merupakan putri Megawati Soekarno Putri sontak angkat bicara. Ia menyatakan bahwa memang PDIP konsisten untuk menegakkan undang-undang, menegakkan konstitusi bahwa maksimal jabatan seorang presiden hanya 2 kali. Namun terkait dengan tudingan Adian Apitupulu tersebut, dengan tegas Puan Maharani membantahnya. Tidak pernah ada permintaan dari Presiden Jokowi kepada PDIP untuk minta diperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Namun bantahan Puan Maharani terhadap tudingan Adian Apitupulu tersebut dibantah lagi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia mengaku bahwa ada informasi yang menguatkan, terutama dari Ketua Umum Parpol pendukung Presiden Jokowi, bahkan ada seorang menteri yang menginginkan adanya jabatan 3 periode dari Presiden Jokowi. Namun bantahan Puan Maharani terhadap tudingan Adian Apitupulu tersebut dibantah lagi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia mengaku mendapatkan informasi yang valid bahwa memang Presiden Jokowi yang ia sebut dengan nama Pak Lurah dengan terang-terangan meminta kepada
ketua umum parpol pendukungnya untuk memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode. Kok bisa sedemikian simpang siur informasinya? Yang benar yang mana? Tudingan Adian Apitupulu dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atau Puan Maharani? Politisi PDIP Adian Apitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Apitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarganya. Bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa. Kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, ia membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres TKRPP, PDIP, Adian Apitupulu. Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, tak pernah meminta ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait 3 periode masa jabatan presiden. Saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Pak, ada desakan Jokowi untuk keluar dari PDIP, gimana Pak tanggapannya Pak? Apa? Ada desakan Jokowi keluar dari PDIP Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang saya hormati, baru kali ini
sesama kader PDIP saling bertengkar, saling membantah terhadap tudingan Presiden Jokowi yang disebut-sebut demikian rakus dan haus kekuasaan sehingga menginginkan jabatan menjadi 3 periode. Bisa jadi silang sengkarut dan perbedaan pendapat di antara sesama kader PDIP itu memang membuktikan bahwa di dalam PDIP sendiri ada semacam dalam tanda kutip faksi atau kelompok-kelompok tertentu yang tetap loyal dan tegak lurus dan mengakui bahwa Presiden Jokowi merupakan kader terbaik dari PDIP. Tetapi faksi lain yang mengatakan dengan terang-terangan sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang merestui putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sikap politik dari faksi yang berseberangan pendapat dengan Presiden Jokowi ini tentu saja benar-benar kecewa karena sebagai kader PDIP tentu saja Presiden Jokowi yang saat ini karisma politiknya masih sangat kuat, pamor politiknya masih sangat mentereng, diharapkan tetap menunjukkan dukungan secara masif kepada capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang telah resmi diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan juga Perindo. Kalau justru Presiden Jokowi mengambil sikap berseberangan terhadap PDIP yang justru malah merestui putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, siapa orangnya yang tidak kecewa? Bukan hanya kekecewaan yang terjadi, bisa jadi hal itu akan bisa membuat kekuatan elektoral Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru menurun. Hal ini bisa jadi merupakan sebuah kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Hal ini sangat beralasan karena pamor politik tokoh muda semacam Gibran Raka Buming Raka meskipun dari sisi pengalaman politik ia baru menjadi wali kota selama 2 tahun di Solo, namun disadari atau tidak kekuatan elektoral Gibran Raka Buming Raka di kalangan generasi milenial dinilai sangat masif dan cukup moncer. Apabila kekuatan elektoral Presiden Jokowi yang memiliki banyak relawan kemudian juga para pendukung Gibran Raka Buming Raka digabungkan dengan kekuatan elektoral Prabowo Subianto, tentu saja akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Bisa jadi inilah isu-isu yang mungkin saja digelontorkan ke ruang publik bahwa Presiden Jokowi memang dicitrakan atau di dalam imajinasi muncul kesan bahwa Presiden Jokowi selama ini memang seorang presiden yang haus kekuasaan, yang mempunyai keinginan, mempunyai kemauan politik untuk menjadi presiden selama 3 periode. Hal ini memang baru semacam dugaan karena Presiden Jokowi sendiri di dalam berbagai kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Hal itu disampaikan Jokowi berulang-ulang ketika ia bertemu dengan sejumlah relawan. Kalau tiba-tiba saja Adian Apitupulu dan Hasto Kristianto menggelontorkan isu Jokowi menginginkan bahkan sempat meminta kepada PDIP untuk menjadi presiden 3 periode, tentu saja ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah memang selama ini Presiden Jokowi sedemikian rakusnya terhadap kekuasaan, kemudian ketika permintaannya tidak ditanggapi secara serius oleh PDIP, bahkan terang-terangan menolak untuk menjadi presiden 3 periode, lantas ia mencoba untuk mengajukan putranya, Gibran Raka Buming Raka, untuk tetap bertahan, sehingga dinasti politik keluarganya tetap berada dalam pusaran politik nasional. Tentu saja hal ini masih menimbulkan debatable, bisa menimbulkan multitafsir, karena memang belum ada data dan fakta valid yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang haus kekuasaan sehingga ingin memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.